Oke. Hai Nah, Mar, hai, maaf ya, tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Sambil nunggu. Nah tuh masuk. Nah, itu dia. Mana nih? Kok Theo Alkausar isn't able to join? Kenapa ya? Oke, nih sambil nunggu yang lain. Mm-mm. Boleh boleh nggak apa-apa. Apa kabar Mar? Baik, Alhamdulillah. Dirimu apa kabar, Dok? Sehat juga. Masih rada teler Ah, kemarin hiking syukurlah. tuh. Tapi kayak seru ya kemarin. Iya lumayan, lumayan lumayan seru, lumayan ngebantu refreshing. Ah, syukurlah. Iya. Kemarin tuh kemana sih itu sebenarnya? Sentul, cuman ke Sentul. Oh, Deket kok deket, gak jauh-jauh. walah. 2 jam lah ya dari sini, kira-kira. Iya dari rumah 3 jam. ya segituan lah. 3 jam. Enggak satu satu jam nyampe Sentul. Sampai Sentul City. Dari Sentul Oh, City ke site cuman setengah jam. Cepet kok, cepet banget. oh, nggak jauh ya. Deket-deket, nggak jauh, nggak jauh banget. Dari Pasar Apung, dari Ion Mall Sentul itu cuman 30 menit lah. Waduh, seru banget. Makanya, Oh, dekat. nggak jauh. Enak. Ini, apa namanya, buat anak-anak, anak-anak friendly gitu nggak sih tempatnya? Hmm, yang curug pertamanya bisa lah. Jadi dia ada berlapis Oh, gitu. Curug pertamanya bisa lah. Kemarin curug tujuan itu yang terakhir itu keempat atau kelima gitu. Nah itu ngos juga sih. oke, lumayan ya itu ya. Ngos juga, ya jalannya Ngos-ngosan, ngos-ngosan oke juga. main. Tapi lumayan lah ya, mengurangi lemak di tubuh. Ah ya harusnya lumayan ya. Kalau bikin jadi lebih fit. Iya lumayan harusnya. Yang mana itu ya? Oke, nah ini Theo udah bisa join nih bareng kita nih. Halo, Pak Bosnya lagi di Halo. jalan nih, lagi di mobil. Halo, halo, Siap. bro. Lagi di mobil, bro. Iya, di perjalanan. HP Wih, tak luar agak biasa. lowbat ini makanya. Walah. Oke, oke. Oke, nah ini oke kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain nanti apa Boleh banget. namanya kalau ada yang mau tanya-tanya ini apa sih jadi positive fight club ini sebenarnya adalah wadah buat kita semua yang apa namanya yang ingin tahu atau ingin tahu banyak hal baik tentang apa dari segi bisnis atau mungkin dari segi finansial, kesehatan Mm-mm. atau mungkin perawatan kecantikan. Nah, di sini tuh wadahnya bisa bisa bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, laki perempuan kita di sini apa namanya punya wadah tersebut. Nah, di hari Jumat ini nih, alhamdulillah banget bisa mengundang salah satu ini agak susah loh ngundangnya bapak yang satu ini karena Wah, lumayan sibuk ya bukan lumayan super sibuk dan kemarin akhirnya baru bisa refreshing. Bapak yang satu ini adalah seorang finance jadi dia ini seorang certified financial planner dan
wealth planner nasional dan internasional yang sudah memiliki sertifikasi ya, dan sudah lebih dari 6 tahun berada di bisnis ini ya, betul ya Mas Ardo ya? Iya, betul sekali. Oke, luar biasa Mas Ardo ini. Jadi Mas Ardo ini, teman-teman, beliau ini seorang perencana keuangan, financial planner dan wealth planner yang sudah tersertifikasi nasional dan internasional. Sudah berada di bisnis ini lebih dari 6 tahun dan juga sudah membantu lebih dari ratusan orang untuk melek finansial dan membantu mereka mengelola, mengamankan dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Wah, luar biasa. Pekerjaannya berat ya. Ini berarti megangin duit orang, bukan? Nggak boleh megang duit, nggak boleh. Oh gitu, nggak boleh. Oke. Nggak Siap, boleh, siap. mereka pegang duitnya sendiri. Oh gitu. Jadi financial planner tuh jadi benar-benar nge-plan ya. Nge-planin, kita plan. bantu desain plannya, dia maunya seperti apa, dia butuhnya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi dari plan itu nanti tinggal si nasabahnya, si customernya, kliennya yang eksekusi sendiri gitu, sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Gitu. Oh, oke, keren ya. Nah, di sini juga ada Papi Theo. Nah, Papi Theo ini sebenarnya beliau ini sekarang sedang menjajaki bisnis kuliner. Nah, Papi ini akan banyak ngobrol dengan Mas Alex Gerardo. Ini aku enaknya manggil apa ya? Mas Alex atau Mas Alex Panggil Gerardo? Panggil Ardo aja. Oke, Ardo ya. Mm-mm. Oke, siap deh, Om. Mas Ardo. Bentar, ini sinyalnya Papi Theo sepertinya agak Termuter. putus-putus. Tapi nggak apa-apa. Kan lagi ya, kalau dibilang lagi pandemi ya memang kita masih menghadapi pandemi ya Mas Ardo ya. Nah, Yes. nggak sedikit orang-orang yang istilahnya bisa dibilang kehilangan mata pencaharian atau harus menambah mata pencahariannya. Betul. Tapi walaupun punya beberapa mata pencaharian, kok kayaknya masih berasa kurang. Ini bukan faktor kurang bersyukur ya, tapi kok kayaknya nggak bisa fit nih antara pemasukan dan pengeluaran. Nah di sini tuh kalau boleh sih pengen ngobrol-ngobrol ya. Ini tuh sebenarnya masalahnya dari mana sih Mas Ardo? Kenapa orang bisa sampai nggak bisa mendeteksi bahwa ternyata pengeluaran mereka itu tanpa disadari jauh lebih besar dibanding pemasukannya. Oke. Itu sepertinya masalah sejuta umat, Mami Marisa. Masalah sejuta umat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena begini, masih sedikit lah ya orang yang sebenarnya melakukan pencatatan sama dompetnya, duitnya dia sendiri. Gitu. Karena banyak orang juga merasa ini duit gua dapatnya susah. Ya, jadi terserah dong gue mau belanjain buat apa, di luar dari segala kebutuhannya dia. Masih banyak yang merasa seperti itu. Padahal, kalau kita belajar secara corporate, secara perusahaan nih, kan transaksi sekecil apapun dicatat dong. Ada pembukuannya, ada divisi akuntingnya. Betul ya? Iya. Ada divisi akuntingnya. Nah, sebenarnya kalau memang orang ini mau tahu kenapa tiap bulan saya selalu kurang dalam keuangan, pertama-tama dia harus melakukan akunting pribadi tadi. Dia catat masuk duit berapa, keluar duit berapa. Jadi dia tahu sebenarnya saya kurangnya apa sih, apa yang bikin
Setiap bulan saya selalu merasa mepet gitu. Setiap bulan kalau bahasa saya dapat istilah ini dari hasil ngobrol juga sama orang gitu ya. Tiap bulan gaji selalu 30 koma. Bukan dapat 30 juta 30 koma berapa, bukan, tapi setiap tanggal 30 sudah koma. Udah koma, udah mati. Udah habis duit udah tiap tanggal. goodbye. Udah goodbye, baru gajian tanggal 25, tanggal 30 udah koma, nggak ada duit. Nah, itu kenapa? Kan mesti tahu gitu. Jadi langkah awalnya coba dicatat dulu. Dilihat kenapa sih kurang. Karena masalah keuangan itu mostly cuma 2 kok. Masalah keuangan itu cuma 2 dasarnya. Kelebihan pengeluaran atau kekurangan pendapatan. Pengeluarannya terlalu berlebih atau pendapatannya emang bener-bener kurang gitu, udah bener-bener mepet, udah nggak ada lagi yang bisa dikurangin gitu. Masalahnya cuman itu, sesimpel itu kok. Cuman memang mencarinya, mengaturnya segala macam ya butuh kesabaran lebih gitu. Begitu. Oke. Om Ardo, aku boleh tanya nggak? Kalau misalkan kita kan tahu sih ya sebetulnya kita perlu galikah sebetulnya apa yang harus kita kenali, kebutuhan apa sih sebetulnya yang harus kita, kan tadi problemnya adalah expense-nya berlebih atau income-nya yang kurang kan gitu. Nah, betul. Kalau expense yang berlebih itu kita harus tahu apa sih sebetulnya, boleh nggak dikasih tahu ke kita ini yang awam gini soal financial planning, sebetulnya bagaimana cara mengenali kebutuhan kita, cara-cara untuk kebutuhan kita. Cara-cara untuk mengenali kebutuhan ya. Oke. Cara untuk mengenali kebutuhan itu sebenarnya banyak. Banyak caranya. Salah satu teori yang saya paling suka adalah teorinya Maslow. Apa sih sebetulnya? Oh, delay. Ya. Teori yang salah satu yang saya paling suka itu teorinya Maslow. Hierarchy of Maslow, hierarki kebutuhan, hierarchy of needs Maslow punya. Nah, di situ dijelasin kebutuhan yang pertama itu jelas kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, gitu ya. Yang kedua, kebutuhan yang dibutuhkan adalah untuk dia merasa aman. Jadi kalau teman-teman semua mau cari, saya kasih gambarnya, kelihatan nggak? Ya agak geram ya. Hierarchy of needs Maslow. Ntar bisa dicari. Hierarchy of needs dari Maslow. Gitu ya. Nah, segitiganya kira-kira seperti ini nih. Nah, hierarchy of needs Maslow. Gitu ya. Bisa dicari. Jadi, kebutuhan manusia itu sebenarnya berlevel-level. Tetapi, yang jelas pasti sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua adalah safety needs, yaitu kebutuhan untuk merasa aman. Dirinya merasa aman. Lalu dia baru mulai merasa dicintai, baru mulai untuk merasa disanjung-sanjung dan sampai ke titik tertingginya. Tetapi, nah itu masing-masing biasanya butuh uang. Kalau fisiologisnya sudah cukup, biasanya secara otomatis dia akan merasa butuh lebih aman. Setelah butuh lebih aman, dia berasa butuh dicintai. Habis itu baru mulai pengen sedikit-sedikit terkenal ataupun pengen yang lebih lah gitu intinya ya. Nah, kuncinya sebenarnya di budgeting. Jadi buat fisiologis, buat kebutuhan dasar, butuhnya apa aja? Sandang, pangan, papan, budgetnya berapa? Butuh berapa? Nah itu dicatat tuh. Beli beras berapa? Beli telur berapa? Listrik berapa? Air berapa? Segala macam gitu kan. Nah, lebih daripada itu, intinya semua di budget deh. Kalau ada yang udah sampai butuh safety,
biasanya dia butuh keamanan. Yang biasanya mau naik kendaraan umum nggak apa-apa, tapi karena pengen aman, pengen lebih nyaman, dia pengen punya mobil, ya dibajetin punya mobilnya, dibajetin. Nanti masalah budgetnya bagaimana, masalah dia harus ambil cicilan, dia ambil apa, itu nanti kita bahas selanjutnya gitu ya. Tapi dibajetin. Nanti butuh yang love, butuh pertemanan, butuh ketemu orang. Nah, kopi-kopi itu juga perlu ada budgetnya gitu. Ngopi, makan, segala macam itu semua dibajetin gitu ya. Nah, lalu lanjut buat lebih terkenal, buat lebih dipandang sama masyarakat, buat lebih gimana, nah itu masing-masing butuh budgetnya. Begitu. Jadi itu salah satu teori yang saya suka sebenarnya. Karena di dalam kehidupan nih, kita nggak bisa terlalu, sekarang kan mulai banyak ini loh, dikotak-kotakin, keinginan lawan kebutuhan gitu kan. Keinginan berapa, kebutuhan berapa. Tapi ternyata udah susah nih ngebedainnya gitu. Tapi ingat, kalau saya dulu di sekolah belajar fisika nih. Saya belajar fisika gitu ya. Ada dapat fisika nggak dulu, Mar? Dapat, tapi cuma sampai kelas 2 SMA. Oh ya nggak apa-apa. Ini fisika dasar kok. Sekarang kayaknya anak SMP udah dapat. Nah, Wow. rumusnya itu simple fisika dasar. Gaya sama dengan beban. Betul nggak? Ada Benar. rumus di fisika namanya apa? Gaya sama dengan beban. Gue lupa tuh, F sama dengan apalah pokoknya. Gaya itu kan F gitu ya. Gaya sama dengan beban. Intinya, kalau kebanyakan gaya, bebannya juga berat. Sama termasuk gaya hidup. Kalau gayanya banyak, gaya hidupnya tinggi, bebannya juga tinggi. Udah gitu aja, simple. Kalau gayanya banyak, itu aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita agak nyelak dikit. Ngomong soal dipenuhi banyak income, itu berarti income tidak harus dari satu lubang dari satu kantong. Lubang. Lagi puasa ini. Nah, ini salah satu istilah lagi dari teman sesama perencana keuangan. Dalam setiap seminarnya ada namanya, dia co-advisory-nya Finansialku. Dalam setiap seminarnya dia selalu bilang begini. Nonton Dilan kan? Nonton Dilan 1990 gitu ya. Nonton ya. Mungkin teman-teman di sini juga pada nonton. Sering bilang kan, jangan rindu itu berat. Betul ya? Rindu itu berat. Padahal yang berat itu bukan rindu loh. Yang berat itu adalah bergantung pada satu penghasilan. Iya. Oke deh. Ini belajar dari teman juga gitu ya. Dia sering pakai istilah ini. Yang berat itu adalah bergantung sama satu penghasilan. Terbukti, dia sudah omongin ini dari lama gitu ya. Tapi terbukti di masa pandemi kemarin. Banyak orang yang drop, banyak orang yang turun ekonominya segala macam karena dia cuma mengandalkan satu penghasilan saja. Nah, itu yang berat. Padahal sumber penghasilan kita bisa dapat dari manapun. Sumber income dalam setiap kesempatan kita bisa gali, bisa kita usahakan sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Oke. Nah, kalau nah, kan sumber penghasilan, sumber penghasilan dari manapun gitu ya. Cuman kan kadang yang namanya manusia kan suka nggak pede kan, suka nggak pede dengan istilah gini. Sorry, aku balik dulu ke awal nih soal yang kebutuhan dan keinginan yang tadi berat, yang soal rindu itu oke lah ya, memang setiap minimal tuh kita tuh harus ada penghasilan tambahan ya, oke. Nah,
Tapi kan kita juga mesti mengenali tuh yang namanya kebutuhan sama keinginan. Itu cara mudahnya. Ini sebenarnya Betul. kadang-kadang nggak tahu ya, apa karena masa kini jadi kayak gini nih. Kayak misalnya internet gitu ya. Sekarang nih ternyata jatuhnya udah jadi kebutuhan premier ya, udah bukan sekunder lagi, dan jatuhnya udah kebutuhan bukan keinginan seseorang untuk punya apa namanya eh, internet. Nah itu cara cara kita ngenalinnya tuh gimana tuh, Om Arno? Oke, cara simpelnya begini. Biar biar Kita nggak kita ini, biar nggak apa namanya, biar nggak hilaf. biar nggak hilaf, betul. Saya pernah konsult salah satu klien seperti ini. Saya setelah melihat laporan keuangannya, setelah melihat ya hasil konsultasi gitu ya, dia cuman bilang sama saya, di bawah kantornya itu, dia berkantor di di Bilangan Sudirman, di gedung perkantoran Bilangan Sudirman. Di bawah itu ada stand-nya salah satu Thai tea ternama. Thai tea nomor 1 yang ternama. Tahulah mereknya apa ya? Thai tea yang ternama ya. Nah, dan setiap jam 2 ataupun jam 3 sore, dia pasti beli. Dia cuma bilang, gimana dong, saya suka banget. Gitu ya, saya suka banget. Itu satu gelas, sekarang harganya 25.000 satu gelas. Saya suka banget, tiap hari saya minum. Ini 25.000. Kita belum ngomong masalah kopi, klien yang minum kopi minimal gelas 50.000. Gitu kan, yang minimal segelas 50.000. Saya cuma bilang sama dia, kamu sehari 25.000, ngantor waktu itu sebelum pandemi, ngantor Senin sampai Jumat, seminggu 125.000, sebulan paling enggak 500.000, habis buat ngeteh. 500.000 habis buat ngeteh doang. Oke, belum kalau makannya mewah dan segala macam. Oke, buat ngeteh doang. Iya, suka banget gitu. Bahkan pernah coba nggak minum, udah kayak nagih, udah kayak ketagihan, udah kayak orang minum kopi, jadi seger lagi sore-sore gitu kan. Oke. Kamu tahu, saya bilang, saya juga suka sama Thai tea, suka banget. Tapi daripada 500.000, coba dikurangin budgetnya jadi 60.000. Hah, gimana caranya tuh 500.000 jadi 60.000? Beli, sekarang mungkin sudah banyak beli online. Merek adalah salah satu merek yang terkenal juga dan menurut saya enak banget. Tapi belinya sasetan. Thai tea yang sasetan. Itu kalau dulu nggak ada di Hero, nggak ada di Indomaret, nggak ada. Harus beli di toko-toko yang menjual produk-produk impor. Iya. Mereknya juga merek terkenal, Dari kita ya, demen. gitu. Nestle lah, bilangnya mereknya Nestle lah. Nestle Thai tea. Saya sebut merek aja tuh, biar orang pada lebih beli itu. Saya nggak di-endorse Nestle, tenang aja. Tapi daripada 500.000, beli 60.000. Kantor ada, saya bilang, kantor ada kulkas? Ada kok. Kantornya kantor mewah. Kantor auditor ternama gitu ya. Ada kulkas? Ada. Bisa bikin es batu? Bisa. Lu bawa aja tumbler sendiri, isi es batu yang banyak. Lu kocok itu Thai tea 1 saset atau 2 saset sekalian, bikin. Sama rasanya. Tapi mesti bikin sendiri kok. Tapi mesti bikin sendiri, dia bilang. Oh, itu terserah lu, gue bilang. 60.000 bikin sendiri, dikasih dispenser dari kantor, sama lu beli 25. Itu terserah lu, gue bilang. Kalau lu nggak mau bikin sendiri. Ya udah. Jadi, budget 500.000 turun hampir 90% ke 60.000. Itu salah satu contoh kebutuhan versus keinginan. Sama kopi kapal api sama Starbucks itu kan juga berbeda ya. Bedanya cuma nggak bisa difoto doang. Starbucks gitu kan, kayak gelas. Nggak bisa difoto kalau kapal api, gelasnya gelas sendiri soalnya. Gitu. Kayak orang nggak pernah tahu atau mungkin orang lupa kali ya kalau mengkalkulasi. Kadang-kadang kita belanja itu kan lebih ke psikologis ya. Yes. Pengen ini, pengen itu gitu. Terus kita nggak pernah sadar bahwa oh ternyata
kalau kita berhitung secara balki-balkian itu, kalau kita akan tarik hari kerja 26 hari dalam 1 bulan, kemudian kita spending setiap hari itu angka berapa gitu kan, hanya untuk makan siang, kemudian untuk untuk minum, kemudian untuk transportasi, untuk pulsa, untuk etc. lah yang lain-lain gitu kan. Nah itu ternyata kalau kita bisa tarik dalam jangka waktu 26 hari, itu kita bisa tahu ya sebetulnya ya Om Argo ya. Kelihatan. Mhm. Nah, justru kan yang perlu dicari tadi, bahasanya financial leak bocor. Bocoran. Kebocorannya itu di mana? Jangan-jangan ada, kalau tadi kopi-kopian itu ataupun belanja-belanja kecil biasanya namanya latte factor. Dibahasakan tuh latte factor. Latte kopi sebenarnya, latte susu. Orang beli minum, beli latte. Apa latte faktornya? Ternyata yang tadi klien yang saya ceritakan itu latte faktornya adalah Thai tea tadi. Gitu. Ada juga orang yang lain. Contoh dia suka belanja apa kecil-kecilan, doyan permen, doyan apa, tapi yang mahal-mahal coklat dan sebagainya gitu. Yang untuk diminum ataupun dikoleksi ada latte faktornya dikit-dikit gitu. Jadi yang sering nggak sadar yaitu ternyata dia sudah spending 500.000 hanya untuk minum teh Thai tea. Yang saat itu 500.000 itu memang ya di bawah 10% lah daripada income-nya saat itu. Jadi mungkin nggak gitu berasa. Tapi karena kita sama-sama scan, secara keuangannya kita lihat full, arus kasnya, cash flow-nya, baru kelihatan. Daily-nya ada nih, 25. Baru kelihatan, ini apaan? Ini apaan gitu, baru kelihatan. Biasanya orang makin kecil persentase terhadap income-nya, dia makin nggak berasa bahwa itu adalah keinginannya dia yang perlu dikontrol. Itu latte faktornya dia yang perlu dikontrol lah intinya. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal presentase pengeluaran, itu ada rumusan bakunya nggak sih? Jadi misalkan kita ngomong untuk kebutuhan, tadi kan kita kalau lihat Maslow diagram of itu ada rumusan bakukah untuk ini persentasenya sekian dari income, untuk ini persentasenya sekian dari income. Kemudian kalau itu sudah melebihi persentasenya, itu bagaimana cara men-treatnya gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara untuk budget transportasi ini sudah melebihi dari income, tapi transportasi tetap butuh gitu. Itu bagaimana cara overcome-nya? Oke. Kalau ngomongin kebutuhan sama keinginan tadi, ada rumusannya atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada rumusannya itu pun, jadi begini, perencanaan keuangan itu sama kayak seni sebenarnya. Untuk setiap orang itu berbeda. Tetapi sama kayak kalau yang kuliah di bidang art, musik ataupun desain dan segala macam, pasti ada kan dasar-dasar pemilihan warna, dasar-dasar baca not balok dan segala macam, itu kan ilmu pasti. Tetapi ketika dipraktekkan di lapangan, ke setiap orang hasilnya akan berbeda. Nah, sebenarnya sama, walaupun kita ngitung uang yang notabene sebenarnya eksak, 1.000 ya 1.000, 20.000 ya 20.000 gitu kan. Tetapi pengelolaannya itu kayak seni. Jadi sebenarnya nggak ada nilai yang pasti, tapi yang cocok-cocokan aja sama setiap orang. Nah, tetapi yang pasti itu kalau saya kasih saran biasanya dibedakan nih di cash flow gitu ya. Dibedakan budget pengeluaran tetap yang udah pasti tetap nih, listrik, beras, segala macam, pengeluaran rumah berapa. Gitu kan. Barulah pindah ke misalkan investasi atau tabungan, mau nabung berapa, itu biasanya di depan dulu sih. Jadi sudah dipisahkan buat kebutuhan tetap, lalu kebutuhan buat tabungan, baru nanti sisanya bisa berapa. Nah, kalau tabungan itu biasanya minimal 10% lah, dimulai dari 10% dulu. Lalu minimal berapa? Lalu sisanya, ya udah nih masih ada nih budget segini. Intinya buat happy-happy,
itu biasanya disarankan pakai sisa dari ya sisanya berapa gitu yang bisa disisakan, yang mau disisakan. Tapi Jadi bukan hukumnya kebutuhan pokoknya yang sisa ya. Jadi buat bukan budget kebutuhan happy. pokok yang sisa. Itu bahaya dong. Kebutuhan pokok yang sisa itu nanti jadinya cash flow-nya minus gitu. Jadi segitiga perencanaan keuangan itu salah satu dasarnya adalah segitiga perencanaan keuangan. Jadi ada segitiganya juga nih, bukan lawannya Maslow ya, tetapi komplement, saling melengkapi. Nah ini punyanya kelihatan nggak nih? Ini punyanya Financialku, bisa dicari segitiga perencanaan keuangan, financial planning piramid gitu ya, bisa dicari. Jadi kebutuhan dasarnya itu yang paling bawah adalah untuk perencanaan arus kas. Jadi yang penting cash flow-nya positif dulu, segala kebutuhan terpenuhi. Ada yang ditabung tentunya positif, lalu ya mungkin masih bisa lah happy walaupun dikit. Nah itu dulu yang penting. Lalu yang kedua baru dia mulai sama kayak Maslow tadi, butuh ke safety, maka dia harus mulai mengamankan asetnya. Dia cash flow-nya udah positif, berarti udah saatnya dia kumpulin dana darurat dari tabungannya tadi, plus ambil proteksi, ambil asuransi. Itu udah dalam rumusan perencanaan keuangan. Baru setelah itu dia baru mulai masuk investasi. Nah, minimal 10% aja menyisihkan tabungan daripada dipakai buat IT yang tadi. Berarti kan kalau dari contohnya tadi 500.000 ke 60.000, dia bisa punya tambahan tabungan sebesar 440.000. Dia setiap bulan bisa nambah 440.000. Nanti dihitungin lagi aja 440.000 itu kalau ditabung selama sekian tahun bisa jadi berapa. Nah itu orang akan kehilangan baru mulai sadar gitu loh, kalau gue nabung tiap bulan 440.000 lumayan banget loh gitu. Nah jadi rumusannya sebenarnya simpel. Kalau yang buat happy sebisa mungkin diminimalisir. Kalau buat nabung sebisa mungkin diboros-borosin. Oke. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Happy punya budget, mau happy berapa persen misalkan. 10% boleh, 20% boleh. Yang buat yang seneng jalan-jalan, yang hobinya traveling, yang nge-chartnya traveling, ya silahkan dibuat tabungan sendiri misalkan. Itu kan berarti udah kayak traveling itu bukan cuma sekedar keinginan, tetapi buat dia udah kebutuhan banget. Kalau dia nggak traveling, stres. Kalau dia stres, kerjaannya jadi nggak beres, keluarga juga jadi berantakan segala macam. Nah, itu udah masuk level kebutuhan nih, gitu kan? Berarti harus dibajeting. Jangan ganggu cash flow yang lain, kebutuhan pokok yang lain jangan keganggu gitu. Nah, untuk memenuhi itu ya gimana caranya? Income-nya cukup atau enggak? Kan gitu yang perlu diatur. Begitu. Oke, bicara income cukup apa enggak, kemudian tadi problem utamanya cuma 2 kan, yang kalau nggak over di spending berarti minus di income kan gitu. Yes. Nah, kalau misalkan ini kita ngomong secara financial planning, tadi Ardo ngomong cash flow kita harus positif. Itu kan kalau kita bicara yang ideal ya. Kalau kita bicara ideal nih, hidup indah-indah aja gitu kan. Kemudian matahari bersinar, kemudian tenggelam dengan ritme yang baik. Nikmatnya. Nah, sekarang kalau misalkan hidup itu membawa kita ke satu titik yang membuat kita harus cash flow kita minus. Okay. Apa yang harus kita perbuat nih, Om Ardo nih? Oke. Yang pertama, idealnya adalah orang itu kan sudah punya, secara ideal ya, orang sudah menyiapkan tabungannya, dana daruratnya. Sehingga ketika one day ada kejadian-kejadian luar biasa, contohnya kayak pandemi begini, kemarin pasti banyak yang diputus income-nya dan segala macam, paling nggak dia bisa hidup 6 bulan ke depan. Karena dia punya tabungan 6 bulan untuk hidupnya dia. Dia punya 6 bulan tabungan, which is kalau dia udah tahu dia nggak ada income, dia punya tabungan sebesar 6 bulan income, harusnya dia irit, hidup 8-12 bulan bisa lah dengan tabungan yang ada. Gitu ya. Walaupun pasti stres, tapi minimal dia punya dan tidak perlu berhutang. Gitu.
Dia punya dan tidak perlu berhutang. Itu idealnya kalau dia sudah ngumpulin 6 bulan. Tapi kalau belum ada, itu kan yang pusing. Betul kan? Boleh nggak kita berhutang? Dan berapa besar Berhutang, rasionya? Kalau kita bicara kita sudah punya income nih, kita punya income, tapi cash flow-nya negatif gitu. Dan untuk menutupi cash flow yang negatif itu mau nggak mau kan kita harus ada dua opsinya. Kalau nggak kita perbanyak sumber income kita, which is itu pasti dicari semua orang gitu kan, itu idealnya. Tapi kalau posisi pasti tidak ideal, boleh nggak kita berhutang? Seberapa besar rasio terhadap income? Kemudian bagaimana perencanaan pembayaran hutang itu supaya bisa baik dan tidak membebani kita di masa yang akan datang? Oke, balik ke segitiga yang ini ya, perencanaan keuangan. Ada WA. Segitiga perencanaan keuangan ini ya. Untuk masalah cash flow dan hutang, itu ada yang di paling bawah. Kalau dia sudah sampai atas, tiba-tiba dia harus berhutang karena cash flow lagi, berarti dia akan turun lagi sampai ke bawah. Betul ya? Berarti permasalahan yang harus diberesin pertama tadi adalah kurangi pengeluaran, dipepet-pepetin, sehingga yang masalah tadi gaya hidupnya juga direndah-rendahin supaya bebannya juga berkurang. Gaya seimbang sama beban. Ngurangin beban harus kurangin gaya, betul ya? Kedua, kurangin beban harus kurangin gaya. Jadi jangan banyak gaya kalau bebannya banyak. Nggak bisa bawa beban, udah nggak usah banyak gaya, gitu aja. Kurangin pengeluaran. Nah, berarti tinggal kedua tambahin pendapatan. Kalau pendapatannya belum cukup, mostly orang banyak cari hutang. Makanya banyak yang pinjol, banyak yang ngutang deh gitu ya, dengan cara resmi maupun tidak resmi. Kalau hutang itu ada rumusnya, tetapi kalau ngomongin hutang untuk kebutuhan hidup, itu tidak ada rumusnya. Karena pada dasarnya hutang untuk kebutuhan hidup itu jangan sampai lah. Karena cash flow buat kebutuhan hidup tuh artinya bener-bener minus. Dan cara satu-satunya adalah harus kejar tambahan income. Udah bahaya banget kalau cash flow buat beli. Kalau ngutang udah buat beli beras, itu udah bahaya banget. Ngutang buat beli susu, anak, dan segala macam itu udah bahaya banget. Harus segera cari tambahan income, mau nggak mau. Itu buat saya pribadi, no choice. No choice. Orang cash flow-nya aja udah minus, masa lu masih banyak gaya nggak mau kerja apapun gitu loh. Apapun juga dijual. Jangan sampai harga diri aja ya. sorry, bukan harga diri ya. Martabat. Mungkin lebih ke martabat ya. Kalau harga diri, kita jualan apa-apa juga banyak yang merasa harga dirinya jatuh karena jualan. Padahal enggak gitu. Tapi martabat, etika, norma itu jangan sampai dijual. Tapi apapun barang asal halal, dijual lah. Ngapain pun banyak, ya kerjain lah. Karena pilihannya memang cuma nambahin income. Supaya income-nya positif lagi. Sambil cari kerja. Itu udah no choice sih. Karena hutang untuk cash flow, hutang untuk daily, itu udah bahaya banget. Apalagi yang cuma ngutang pakai kartu kredit, dia ambil cash dari kartu kredit, lalu bulan depan bayarnya cuma minimal. Itu namanya bikin kayak bank doang. Gitu. Bikin kayak bank. Nah, tapi kalau berhutang untuk berhutang untuk sesuatu hal yang produktif, itu ada maksimal 30% lah dari income-mu. Maksimal 30% untuk hutang yang produktif. Misalkan, contoh hutang produktif itu apa? Beli mobil. Boleh nggak beli mobil? Boleh. Boleh banget. Beli motor? Boleh? Boleh. Cicilannya berapa persen? 30%. Maksimal. Beli rumah apalagi? Boleh. Tetapi pastikan, sekali lagi, beli mobilnya bukan buat gaya. Kalau bisa beli mobil yang 100 juta, tapi dilihat, cicilannya sanggup nih yang 30%. 30% gue bisa ambil mobil yang 300 juta nih, cicilannya diperpanjang 5 tahun lagi. Nah, itu jangan begitu. Sesuai kebutuhan. Gitu. Berarti, karena kalau cicilan mobil 5 tahun, itu harga mobilnya 2 kali lipat namanya. Berarti kalau untuk sesuatu yang produktif dan menunjang kita
dalam kehidupan kita, dalam supaya kita pun produktif itu Yes. itu sangat aman ya. Oke. Sangat aman. Cuman kita harus berpikir persentasenya supaya tidak mengganggu cash flow kita. Tapi kalau Yes. hutang itu memang sudah untuk kebutuhan hidup, artinya itu yang sangat berbahaya. Apa yang Itu harus sangat berbahaya. dilakukan nggak ada lain kecuali menambah sumber income. Gitu Menambah berarti ya. sumber income. Betul. Oke. Nah kalau investasi bagaimana, Om Ardo? Kan kalau tadi Investasi. kalau bisa diboros-borosin kalau investasi gitu. Cuman Betul. kalau diboros-borosin investasinya, otomatis ganggu cash flow juga. Ada rumusan tersendiri nggak kalau? Nah, itu tadi. Semua sesuai budget. Semua sesuai budget. Hidup kan sebenarnya sudah running. Kalau cash flow-nya udah normal nih, hidup kan sebenarnya ya begitu-begitu aja kebutuhannya. Ya nggak sih? Bayar listriknya segitu, bayar airnya segitu, transportnya segitu, semuanya sudah terhitung. Kalau mau makan, misalkan jajan keluarga seminggu sekali, waktu dulu sebelum pandemi, ataupun sekarang belanja online dan segala macam, kan sebenarnya semuanya sudah terhitung. Betul ya? Nah, sehingga ketika duit masuk, udah dipisahin buat kebutuhan pokok, ya yang mau nabung buat jalan-jalan ya boleh, segala macam. Nah, sisanya ini, mostly orang, ada duit lebih nih, belanja apa ya? Besok sale nih 4.4, 5.5, 6.6 gitu aja terus buat belanja. Nah, padahal sisanya bisa loh ditabung, bisa loh diinvestasikan. Sekarang saya juga baru mulai banyak masuk ngetes banyak aplikasi. Di aplikasi itu juga banyak loh aplikasi-aplikasi investasi kasih cashback juga, guys. Mami papi, aplikasi investasi itu kasih cashback. Beli emas beli emas online kasih cashback. Taruh di reksadana dapat cashback. Jadi bukan cuman belanja yang dapat cashback, investasi juga dapat cashback. Coba bayangin. Cashback investasi itu artinya bunga di depan. Bunga di depan loh. Gitu, nggak perlu nabung dulu baru dapat bunga, ini udah langsung dapat bunga di depan. Jadi coba diubah mindsetnya. Duit lebih itu bukan buat belanja, duit lebih itu buat nabung, gitu. Buat duit lebih ya buat nabung, buat masa depan, buat nabung. Karena banyak orang yang belum biasa pegang duit sebenarnya, sehingga ada duit lebih, ya mesti dibelanjain. Otaknya udah begitu gitu loh, mindsetnya, otaknya udah kehidupannya, kebiasaannya, habitnya udah begitu. Ada duit, belanja. Duit lebih, belanja. Nah, boleh nggak? Kalau emang duit lebih dan semua pos-pos keuangannya sudah terpenuhi, mau belanja, ya boleh. Boleh lah, masa nggak boleh. Tetapi, ya coba diganti belanjanya, belanja apa? Contoh, belanja saham. Belanja perusahaan, sekarang kerennya begitu. Mau beli apa nih? Beli perusahaan lah, gitu. Beli apa? Beli bank. Oke, beli apa? Beli Indofood. Nah, daripada beli Indomie, mendingan beli Indofood. Nah, kan gitu. Satu lot sekian ya, gitu aja. Satu lot sekian, udah murah-murah kok. Beli gas daripada beli tabung gas, enggak dong, beli perusahaan gas gitu kan, enak. Syukur 100 lot ya, 1000 lot. Nah, syukur-syukur bisa 100 lot gitu. Jadi ya, belanjanya diubah, belanja perusahaan buat masa depan gitu. Karena kalau hitung-hitungan kenapa mesti nabung segala macam, nanti mungkin bisa bikin sesi lagi yang ngomongin masa tua gitu kali ya. Yeah. Kalau dipikirin lumayan juga loh ngitungin uang pensiun itu. Gitu. Kalau sekarang pada pusing, sudah mungkin beberapa sudah mulai pusing, nggak ada pemasukan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bayangkan masa tua, 10 tahun nggak ada pemasukan, kan gitu. Betul. Jadi selama kita masih produktif, itu gunakan semua tenaga dan pikiran kita untuk bisa menambah penghasilan dan menambah investasi ya.
tentunya. Yes, betul. Betul banget, gitu. Ya, saya jadi ingat sih satu ungkapan orang ya, ini terkait ketika kamu ada di dalam sebuah lubang, satu-satunya cara adalah berhenti menggali kan gitu, supaya kamu nggak terus Ya, terjerembab di dalam lubang itu gitu. Dan hati-hati juga dengan, ini kata Benjamin Franklin, waspada terhadap biaya yang kecil-kecil itu, karena sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal yang mengangkut besar kapal. gitu. Yes, betul. Financial leak tadi tuh, bocor kecil tadi tuh. Dan kita nggak sadar, kadang kita nggak sadar, tapi karena secara volume, secara value kecil, tapi kuantitinya banyak, dan kita nggak sadar Yes. itu karena uangnya kesan kayak receh-receh gitu. Saya teringat juga kalau misalkan kalau zaman kita dulu ada, kalau mau ini mungkin kolektor gitu ya, kalau di musola mungkin uang kencelengan itu gitu ya. Kalau kita Kotaknya. masukkan uang sumbangan cuman 500, sisa belanja 2000, 100, 500 gitu kan. Tapi satu rumah satu komplek ada 100 rumah, begitu kita buka juga kan lumayan uang besar gitu. Yes. Dan itu mungkin juga ilustrasi yang sama kalau terkait sama spending kita gitu. Kita nggak sadar kita keluar 1000, 2000 gitu kan. Kemudian 5000, 15000 gitu. Mungkin ya apalah uang segitu. Tapi ketika kita tarik sumnya di belakang, ternyata bocor di situ luar biasa gitu. Betul. Nah, gimana Om Ardo supaya kita punya habit, ada nggak trik lah supaya kita punya habit tuh gitu, supaya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengganggu itu. Oke. Pertama dia perlu sadar dulu sih bahwa itu kebiasaan yang bisa menenggelamkan dia tadi. Salah satu caranya adalah perlu buat laporan keuangan. Oke. Perlu buat laporan Penting keuangan. ya itu. Penting sebenarnya. Oke. Penting supaya dia bisa tahu duitnya kemana aja. Saya selalu bilang ke nasabah, kita ini jangan sampai uang itu kan cuman adalah alat. Jangan sampai uang itu jadi tuannya kita. Jangan sampai kita diatur sama uang. Nggak ada uang kita pusing, ada uang kita happy-happynya dengan cara belanja-belanja. Itu kan yang bahaya. Tetapi kita perlu belajar sebagai tuannya uang, sebagai master of money-nya kita sendiri. Salah satu bukti bahwa uang itu adalah master kita atau bukan, kita udah jadi master atau bukan, ada atau tidaknya income terutama, harusnya level spending kita itu sama lah. Ketika dapat duit lebih, pindahinnya ke tabungan, bukan malah jadi gaya hidupnya yang naik. Ketika tanggal tua, pusing. Tanggal muda, foya-foya. Nah, itu kan ada kontradiksi tersendiri gitu loh. Hidup kita masih diatur sama jumlah rekening kita. Emosi kita masih diatur sama jumlah rekening kita. Nah, supaya kita bisa mengatur, kita bisa tahu, sadar bahwa ini habit jelek, ya tadi sebenarnya kan, begitu dihitungin, sehari 25.000, 500.000 loh. Gede juga ya. Sadar dulu, 500.000 gede juga ya. Gue bisa ngapain ya kalau punya duit 500.000 ya? Kan? Bilang gitu. Jadi, pertama sadar dulu. Kedua, dia mau berubah sih. Sebenarnya dengan sadar itu, dia akan punya pilihan. Oke, gue mau stop belanja kecil-kecilan tadi, atau ya udahlah masih nggak berasa, jadi masih ya udah, itu biasanya saya kembalikan sama nasabah. Oh ya udah, tugasku kan cuman suggest, bikin plan yang kita setuju bersama. Kalau nggak setuju, ya udah nggak apa-apa, silakan dengan planmu gitu. Tapi efeknya tabungan berkurang, efeknya makin kecil misalkan tujuan keuangan yang dibutuhkan, yang mau dituju gitu, makin lama range-nya karena tabungannya makin kecil gitu. Jadi ya udah kita atur sama-sama mau gimana. Lebih kayak gitu sih. Oke. Lumayan. Nah, itu ada yang tulis. Aku banget tanggal 2 pusing, tanggal muda berasa kaya.
Bu Najila. Najla Iya, perlu Amali. Oke. perlu di balancein. Jadi begitu mas tanggal muda terima duit, difokusin eh mau diapain nih duitnya. Memang Nah, itu banyak ada hal ya kalau udah dilempar ke dari pos sana pos ini Tanti, pos sana pos. Pak Mardo, dari Tanti ini ada Puspita Sari Tanti ada Mm-mm. bertanya, berapa persen besaran tabungan daripada income? Tadi tadi sudah kita bahas sebetulnya itu seboros-boros mungkin kan ya gitu. Kalau Ya. bisa tabungan itu Minimal seboros mungkin. 10%. Tapi Minimal harus sebenarnya 10%. minimal 10% ya. Mm. Minimal. Maksimal semampunya yang penting tidak mengganggu cash flow ya. Nah, kan begini, udah punya nih aturan nih, simpelnya sebenarnya 50% buat kebutuhan hidup, 30% buat maksimal hutang, kalau nggak ada hutang berarti kebutuhan hidupnya bisa lebih, ataupun kalau kebutuhan hidupnya sudah cukup 50%, maka 30%-nya itu masuk ke investasi, ke tabungan. Lalu ada tambahan lagi tabungan pastinya 10%, jadi ya 10% sama buat proteksi, asuransi, itu juga sebenarnya 10%. Jadi rumusnya tuh simpelnya 5311. Oke. Nah, ini ada 50%, 30%, 10%, 10%. Nah, yang menjadi apa ya? Yang bisa bergerak nih, yang bisa bergerak, yang pertama adalah 30% ini, yang buat hutang. Kalau nggak ada hutang, kalau nggak ada hutang biasanya jatuhnya ke foya-foya 30%. Jangan. Kalau bisa masuk investasi. Ataupun kalaupun kalau biaya hidup tadi kan 50 ya, 50 sama 30 80. Kalau biaya hidupnya apa? Belum sampai atau lebih daripada 80%, biaya hidup lebih dari 80%, maka jangan berhutang, jangan ambil oke. cicilan, jangan ambil Berarti itu macam-macam. langsung menjawab pertanyaan Mbak Najla nih ya. Kalau pakai shop Mm-mm. pay later nih, kan Waduh. lagi. Jadi jangan Ah, dianggap pay later itu income ya. oh bukan dong. Pay later itu jujur ya saya nggak Bayar pernah pakai nanti. pay later. Saya nggak pernah pakai pay later, tapi saya memang pakai kartu kredit. Tetapi kartu kredit itu cuma buat media bayar. Bayar sekarang, geseknya sekarang, bayar nanti pas jatuh tempo. Tapi harus langsung 100%. Oke. Pay later juga setahu Hmm. saya nggak ada bunga. Jadi mestinya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah pay later itu dipakai buat apa? Oke. Kalau Selama buat produktif nggak apa-apa. boba, iya. Kalau buat boba, nggak ada Aduh, duit tapi boba. pengen boba, pengen minum, pengen ngopi, ya jangan dong, kan nggak ada duit, masa lu happy kan gitu. Kecuali pay later buat beli beras, karena bener-bener nggak ada duit harus beli beras, ya udah. Tapi kan berarti bulan itu Anda minus, gitu aja kan? Jadi not tuh bulan ini saya minus buat beli beras, kebutuhan pokok nggak bisa, harus pakai pay later. Bulan depan harus diperbaiki. Gimana caranya? Jangan sampai bulan depan pay later lagi, sama juga bohong. Gitu. Oke, sudah hampir habis waktu kita. Terima Oh, kasih obrolan-obrolannya dari Om Ardo. hmm, Ada beberapa hal yang kita perlu summary bahwa masalah di keuangan itu cuma dua, kalau nggak penghasilannya kurang, belanjanya berlebih, ya kan? ya, kira-kira Kemudian begitu. teman-teman harus berhati-hati untuk pengeluaran kecil, kemudian mencatat pengeluaran selama 1 bulan, boroslah di investasi, janganlah boros di pengeluaran. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf jika di awal-awal kita ada kendala teknis, karena saya sama Mami tidak di satu tempat. Mungkin akan jadi masukan buat kita di perbincangan kita yang akan datang. Dan Positive Vibe ini kita akan jadikan satu channel untuk belajar. Minggu depan kita akan hadirkan mungkin untuk tema kreatif, dan berikutnya tema beauty, berikutnya tema kesehatan, dan ini akan kita jadikan satu capacity building untuk kita bersama-sama. Terima kasih Om Ardo. Thank you juga sudah Atas diundang. Terima Thank kasih you Om banget. Ardo. ya. Terima kasih ya. Terima kasih pada Ilmunya teman-teman keren banget. semuanya. Materinya keren banget. Sampai jumpa di Jumat depan. Friday ya. Jam Friday. berapa, Mami?
jam 16.30. Oke, minggu depan kita bahas soal apa? Minggu depan itu kita bakalan bahas soal proses kreatif dari konsep sampai dengan istilahnya sampai dengan pemasarannya atau operationnya. Oke, ada satu pemateri yang luar biasa juga kreativitasnya. Kita tunggu minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Thank you, Mardo. Oke, thank you. Thank Sampai you, jumpa. Mas Jo. Selamat Thank you, berbuka ya. teman-teman. Ya.